Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andros Karisma Mailani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 119020344 dari kelas manajemen 3J. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Inovasi yang diampu oleh Ibu Tiara Mutiarsi SEMM. Ini saya akan membahas tentang inovasi pada perusahaan kedai kopi ternama dunia yaitu Starbucks. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita membahas inovasi dari Starbucks, teman-teman tahu nggak sih Starbucks itu termasuk jenis industri apa? Nah, iya betul sekali. Starbucks merupakan jenis industri kedai kopi atau tempat usaha yang utamanya menyajikan kopi. Nah, Starbucks ini juga menjadi kedai kopi terbesar dunia loh, dengan lebih dari 20.000 kedai yang tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia. Starbucks merupakan jenis perusahaan publik atau perusahaan terbuka, yaitu jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di setor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit profil bisnis perusahaan Starbucks. Jadi, Starbucks Corporation adalah sebuah jaringan kedai kopi dari Amerika Serikat yang bermarkas di Seattle, Washington. Kedai Starbucks pertama dibuka di Seattle, Washington pada tanggal 30 Maret 1971 oleh 3 rekanan, yaitu Jerry Bedouin, seorang guru bahasa Inggris, Jeff Siegel, seorang guru sejarah, dan Gordon Bowker, seorang penulis. Ketiganya terinspirasi oleh pengusaha pemanggangan kopi Alfred Viet yang mereka kenal secara pribadi untuk menjual biji kopi berkualitas tinggi beserta peralatannya. Nah, Starbucks ini adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan lebih dari 20.000 kedai yang tersebar di 61 negara. Nah, untuk logonya sendiri, logo Starbucks itu berasal dari siren, yaitu ikan duyung berekor kembar dan bermahkota dari mitologi Yunani. Logo ini sendiri dipilih karena nama Starbucks berasal dari cerita Kapten Arab yang berpetualang di lautan lepas sehingga pemilihan siren ini dirasa tepat dan ada keterkaitan. Logo Starbucks yang memperlihatkan sebuah brand hijau dengan 2 bintang dan memperlihatkan duyung siren yang memakai tiara atau mahkota. Lalu apa saja sih produk yang dijual di Starbucks? Nah, jadi Starbucks itu menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Hair Music, perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas inovasi apa saja sih yang telah dilakukan oleh perusahaan Starbucks. Oke, jadi inovasi yang telah dilakukan oleh Starbucks itu sangat banyak ya. Salah satunya yaitu Starbucks Indonesia mulai melakukan kampanye hijau dengan menggunakan bahan ramah lingkungan untuk mendukung produk minumannya. Nah, Asisten Manajer Public Relation PT Sari Coffee Indonesia, Vidi Prima Lestari Putri mengatakan pihaknya memiliki kampanye bertajuk Starbucks Greener Nusantara dengan menggunakan bahan ramah lingkungan yang tidak menggunakan plastik. Salah satu contoh benda ramah lingkungan yang diterapkan Starbucks adalah dengan menggunakan sedotan kertas, stik pengaduk kopi yang terbuat dari kayu, tutup kemasan gelas yang menggunakan bahan saripati jagung, serta kantong yang terbuat dari bahan dasar singkong. Tapi tidak hanya itu,
Salah satu solusi untuk pengurangan penggunaan plastik juga dengan menggunakan tutup kemasan unik sehingga konsumen tidak perlu menggunakan sedotan ketika membeli produknya. Dari inovasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan Starbucks, inovasi tersebut termasuk ke dalam inovasi hijau. Inovasi hijau ini yaitu inovasi yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Nah, dari inovasi hijau ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang ramah akan lingkungan agar tidak merugikan lingkungan. Dalam lanskap Pisano, perusahaan Starbucks melakukan inovasi yang termasuk ke dalam kuadran 4, yaitu radikal, di mana inovasi radikal ini adalah inovasi yang melakukan perubahan secara keseluruhan baik komponen maupun sistem yang ada. Dalam artian, inovasi yang digunakan itu benar-benar baru. Kesimpulan dari video yang saya buat yaitu bahwa perusahaan Starbucks merupakan sebuah perusahaan yang melakukan inovasi hijau dengan cara menggunakan bahan ramah lingkungan yang tidak menggunakan plastik. Nah, beberapa contohnya seperti yang sudah tadi disebutkan yaitu ada sedotan dari kertas, stik pengaduk kopi dari kayu, tutup kemasan gelas menggunakan bahan saripati jagung, serta kantong yang terbuat dari bahan dasar singkong. Nah, inovasi hijau ini sangat bermanfaat bagi lingkungan karena sangat ramah digunakan dan tidak merusak lingkungan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang inovasi di perusahaan Starbucks. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe.